أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبنائي وبناتي أعزاء, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Rayyan Al-Islami yang saya banggakan dan saya cintai, para ustadz, para guru, ustadz dan ustadzah yang kami muliakan, para tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, jamaah masjid yang semoga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada sore yang berbahagia ini Allah izinkan kita bersama duduk dalam majlis yang mulia, majlis ilmu yang merupakan taman-taman surga di muka bumi. Kita bersyukur pada Allah, kita dipertemukan dalam kebaikan, di dalam iman dan amal saleh. Dan di antara kebaikan yang paling utama, selain melaksanakan ibadah salat dan seluruh perintah-perintah Allah yang wajib, melainkan kebaikan daripada menuntut ilmu. Oleh itu kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan hati kita senantiasa rindu. Allah jadikan hati kita senantiasa dekat dengan ilmu dan para ahli ilmu. Dan itulah hakikat kehidupan yang bahagia. Karena kebahagiaan ikhwafillah rahimakumullah itu dirasakan bukan hanya dengan kenikmatan dunia semata. Kebahagiaan bukan diukur dengan kenikmatan harta benda, tapi kebahagiaan itu lahir daripada keimanan, lahir daripada amal saleh dari seorang hamba. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Laki-laki dan perempuan yang mengerjakan amal saleh dan dia beriman kepada Allah, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang berkah, kehidupan yang diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya dia barakah. Pada kesempatan sore ini kita akan belajar berbicara tentang keutamaan para penuntut ilmu, orang-orang yang Allah berikan kepadanya jalan kemuliaan ini, orang-orang yang Allah berikan kepadanya kesempatan untuk bisa belajar, agar kita bisa semangat, agar bisa kita termotivasi, meningkatkan semangat kita untuk belajar. Karena sesungguhnya banyak orang yang seumur kita, yang seusia kita, mereka menginginkan belajar seperti ananda sekalian semuanya, tapi takdir berkata lain. Hari ini Allah mudahkan bagi ananda untuk bisa duduk di majlis ini, belajar di pondok pesantren ini. Maka berikanlah seluruh waktu kita untuk ilmu. Karena ilmu kalau kita berikan seluruh waktu kita yang kita dapatkan hanya separuhnya. Apalagi kalau kita berikan ilmu hanya sekian waktu kita, maka yang kita dapatkan hanya sebagian kecilnya. Oleh itu ikhwafillah, mari kita lihat panduan dari para ulama yang telah menjelaskan bagaimana kemuliaan-kemuliaan para penuntut ilmu
yang tentunya diambil daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang masuk kepada gerbang ilmu ini, maka dia harus bersungguh-sungguh, harus mengerahkan tenaganya. Oleh itu Imam Syafi'i berkata, belajarlah kalian karena tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan berilmu. Dan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Oleh itu yang pertama, di antara kemuliaan yang Allah hadirkan, yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu adalah pahala yang agung yang Allah sediakan bagi mereka. Pahala yang besar, pahala yang sangat indah, dan semua orang menginginkan pahala itu. Semua orang berkeinginan untuk mendapatkannya. Pahala yang besar yang Allah sediakan bagi para penuntut ilmu tergambar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Inilah pahalanya. Ganjaran bagi penuntut ilmu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepadanya kenikmatan surga. Allah berikan kepadanya seluruh apa yang Allah ciptakan dengan seluruh kenikmatan kepada mereka. Namun perlu kita ketahui ikhwafillah rahimakumullah, di mana jalan menuntut ilmu ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwa jalan menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah jalan hissiyah, jalan yang konkret. Yang kedua adalah jalan ma'nawiyah, jalan yang sifatnya adalah abstrak. Adapun yang dimaksud dengan jalan hissiyah dalam menuntut ilmu adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang menuju majelis ilmu, baik itu masjid yang merupakan tempat belajar ilmu, ataupun kita dari rumah menuju pesantren ini, menuju lembaga ini, atau dari asrama menuju kelasnya, melangkahkan kaki menuju tempat tersebut. Itulah jalan hissiyah, di mana seseorang berusaha hadir dalam majelis ilmu, baik itu di masjid, baik itu di surau, ataupun di kelas, atau di lembaga-lembaga pendidikan lain. Itu jalan hissiyah. Adapun jalan ma'nawiyah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah jalan di mana seorang hamba menggunakan akal yang Allah berikan untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan mempelajari ilmu akidah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari tafsir, mempelajari fikih dan lain sebagainya. Dia maksimalkan dirinya untuk memahami, membaca, menelaah, mengkaji kitab-kitab para ulama, karena inilah jalan kemuliaan yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwafillah rahimakumullah, pahala yang agung, yang besar yang Allah berikan kepada setiap penuntut ilmu ini, maka Allah berikan pula pahala yang besar ketika ilmu itu sudah didapatnya, ilmu sudah dipelajari olehnya, lalu ada tugas berikutnya, yaitu menyampaikan ilmu setelah dia pelajari, diamalkan. Maka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang telah Allah berikan kepadanya ilmu, punya semangat untuk mendakwahkan ilmu yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah ini, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun ni'am atau humrun na'am. Demi Allah, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, jika Allah memberikan satu petunjuk
kepada satu orang melalui lisan kita, melalui dakwah kita, melalui ilmu yang kita ajarkan kepada orang, lalu kemudian orang itu istiqamah di jalan Allah, maka kemudian apa yang antum dapatkan lebih baik daripada unta merah yang merupakan kendaraan yang paling termahal. Ananda sekalian datang dari seluruh daerah, mungkin dari Sumbar, mungkin dari Medan, mungkin dari Pekanbaru, mungkin dari daerah sini. Bersungguh-sungguhlah untuk belajar. Belajarlah ilmu agama yang telah diajarkan oleh para guru kita, dan tanamkan dalam diri semangat untuk mendakwahkan nanti ilmu ini. Karena apa? Bisa jadi dengan ilmu yang Anda sampaikan, Allah berikan hidayah kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada orang kampungnya. Maka dengan akhlak kita berdakwah, dengan ilmu kita sampaikan, dengan kemuliaan diri kita, kita berusaha dengan amal saleh yang kita lakukan. Bisa jadi itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita bersama. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan bagi penuntut ilmu adalah pahala surga. Yang kedua, yang Allah berikan kepada penuntut ilmu kemuliaan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ananda semuanya kemudahan untuk belajar, kecenderungan untuk menuntut ilmu, kecintaan kepada ilmu syar'i ini, maka yakinlah itu adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita bersabda, wa may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang tahu artinya? Tunjuk tangan. Dikasih hadiah. Yang ikhwan, siapa yang tahu arti hadis ini, tunjuk tangan, sebutkan, dikasih hadiah. Naam, tafadhal. Sebutkan hadisnya. Boleh artinya. Tahu hadisnya? Coba sebutkan hadisnya. Apa artinya? Ahsan, barakallahu fiik. Siapa namanya? Rio. Tafadhal ya Rio. Masya Allah. Kelas berapa Rio? 1 aliyah. Masya Allah. Semoga Allah jadikan antum seorang ulama besar ke depan. Fadhal. Baik. Fadhal. Ini yang pertama. Ini yang kedua, bahwa keutamaan ilmu syariah, Pak, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tanda kebaikan. Ketika seseorang hamba, seorang santri, seorang penuntut ilmu, seorang mukmin, ketika Allah jadikan hatinya cenderung kepada ilmu, itu tanda di mana Allah menginginkan kebaikan. Allah inginkan kebaikan kepada dia. Oleh karenanya, ikhwafillah rahimakumullah, hadis ini pun dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa ketika Allah menginginkan seseorang kebaikan, maka kita bersujud kepada Allah. Allah hadirkan kita di tempat ini. Kita bisa belajar agama, belajar akidah yang benar. Kita belajar seluruh ilmu-ilmu syar'i. Ada kecenderungan di hati kita, ada kecintaan di hati kita. Maka bergembirilah anda sekalian. Allah menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Yufaqihu fid din, kata memahami agama di sini, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, bukan hanya sebatas bisa memahami hukum-hukum amaliyah. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini makruh, ini haram, ini bukan itu saja. Yufaqihu fid din, para ulama dimaksudkan bahwa dia memahami ilmu tauhid. Dia tahu mana yang al-haq, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang dicela oleh Allah Azza wa Jal. Dia memahami itu semua. Dia memahami ilmu usuluddin, ilmu dasar-dasar agama kita yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia memahami makna tauhidul ar-rububiyah, dia memahami makna tauhidul uluhiyah,
Tauhid asma dan sifat. Bukan sekadar hanya memahami bahwa hukum ini wajib, ini bukan. Bukan itu saja, tetapi Allah berikan kepadanya ya ilmu yang bisa memahami agama ini. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kepada kita kecenderungan hati. Makanya kalau ada teman-teman ngajak keluar di pesantren, sorry dulu bilang, maaf saya akan tetap di pesantren ini. Karena ada saja di antara santri-santri itu yang menggoda kawannya. Apalagi nanti tamat, misalnya tamat MTS. Tamat MTS lalu ngobrol dengan kita. Bagaimana kalau kita keluar? Kita sudah akrab bersama 3 tahun di sini. Kita sambung kehidupan kita di luar sana. Ya kan? Kenapa kita harus keluar? Coba lihat teman-teman kita di luar itu. Sore-sore hari mereka pakai motor. Sore-sore hari mereka main bola sampai mau menjelang maghrib. Kemudian malam-malam mereka keluar cari kopi dan seterusnya. Kemudian mereka bebas megang HP. Tergoda apa tidak? Bisa jadi itu tergoda. Kalau Anda tidak punya semangat, tidak mengetahui kemuliaan penuntut ilmu ini, maka Anda akan tergoda dan mungkin bisa keluar. Ustaz ceritakan pengalaman pribadi, ya, bahwa ketika dulu Ustaz di pesantren, ya, ketika tamat sanawiyah, kami 4 kelas, keluar separuhnya. Ya ada yang masuk SMA, ada yang masuk SMK, macam-macam. Ada yang menyambung di sekolah lain. Setelah selesai pesantren, bahkan selesai usaha pendidikan, bertemu kembali sekian tahun kemudian, penyesalan kata-kata itu yang bisa diungkapkan. Kenapa dulu saya tidak sama dengan antum di pondok? Ternyata kehidupan yang kita lihat dulu kalau di Pekanbaru enak pagi-pagi naik oplet ke sekolah. Yang ke SMK, yang ke SMP, Masya Allah naik oplet. Ramai-ramai. Habis pulang sekolah bisa main, bisa naik motor dan seterusnya. Bayangannya ada kehidupan yang bebas. Tapi ternyata di balik itu semua Anda dan sekalian muncul penyesalan-penyesalan karena belajarnya tidak sampai. Maka Ustaz nasihati, ya, bahwa bersabarlah. Karena salah satu kunci kesuksesan seseorang di dalam menuntut ilmu disebutkan oleh Imam Sya'bi. Siapa namanya? Seorang ulama tabi'in. Majelis beliau dihadiri oleh para sigar sahabat. Yang seharusnya majelis sahabat dihadiri oleh para tabi'in. Tapi dia seorang ulama tabi'in. Majelis beliau dihadiri oleh para sigar sahabat. Ilmunya sangat dalam. Analisanya tajam, orangnya cerdas, kemudian orangnya baik, semangat beramalnya tinggi, sampai dikatakan kepada Sya'bi, "Kaifa hasalta ala hadzal ilm?" Bagaimana kamu bisa mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa, wahai Sya'bi? Maka dia sebutkan kunci ilmu itu ada 4. Kunci ilmu itu ada 4. Yang pertama, kata beliau, binafil i'timad. Tidak boleh seorang penuntut ilmu bersandar kepada dirinya, kepada kekuatan hafalannya, kepada kecerdasan yang Allah berikan kepada dirinya. Mungkin ada orang yang belajar 2-3 kali baca langsung hafal. Ada di sini? Banyak, insya Allah. Walaupun dia Allah berikan kepadanya kecerdasan, tapi dia tidak bersandar kepada kecerdasannya. Ada orang yang perlu 10 kali baru dia bisa menghafal, baru dia bisa memahami. Tapi ada orang yang sekali 2 kali sudah cukup. Nah, kalau ingin sukses Anda sekalian rahmati Allah, kalau ingin kita berilmu, jangan pernah mengandalkan kepada kehebatan dirinya. Jangan pernah bersandar kepada dirinya. Bersandarlah kepada yang punya ilmu. Siapa? Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan
kepada kita satu doa yang itu Allah perintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk diminta kepada Allah. Allah tidak perintahkan nabinya meminta harta. Allah tidak perintahkan nabinya untuk minta kedudukan, minta kemewahan, tidak. Yang Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah untuk meminta ilmu. Allah katakan wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, Rabbi zidni ilma. Minta kepada Allah ananda, minta kepada yang punya ilmu. Minta kepada Allah setiap hari. Jangan menganggap bahwa dirinya hebat. Nah, saya sudah selesai nih materi ini. Ini saya sudah hafal nih hadis nih. Oh, juz ini saya sudah hafal. Kalau Allah berkehendak bisa mencabut ingatan dia. Seorang penuntut ilmu tidak boleh bersandar kepada dirinya, tidak boleh bersandar kepada kekuatan kehebatannya, tapi selalulah bersandar kepada Allah. Yang kedua, kunci ilmu itu as-sayri fil bilad. Kata beliau, kita harus berjalan, kita harus safar, melihat, mencari ilmu. Selesai 6 tahun ananda di pesantren Ar-Rayyan, cari tempat lain, belajar di pondok-pondok lain, atau masuk kepada perguruan tinggi, atau kalau bisa Allah berikan kita kesempatan belajar ke Timur Tengah, tuntut ilmu. Makanya subhanallah, ini yang harus dicita-citakan. Ini kalau ditanya antum mau kemana setelah ini, tidak tahu, bercita-citalah, punya semangatlah. Dulu Ustaz ketika kecil, subhanallah, karena sudah ada keluarga belajar ke Timur Tengah itu tahun 70 sudah berangkat dia ke Jeddah belajar. Ketika dia pulang liburan, Ustaz masih kecil, masih kita SD, dan sangat dekat dengan beliau, paman saya. Lalu kemudian cita-citanya apa? Setiap ditanya, dulu ketika kecil ditanya orang kemana nanti belajar, saya bilang, Ustaz bilang ke Mekah. Kemana nanti belajar? Ke Mekah. Subhanallah, Allah kabulkan permintaan dan kalimat itu. Allah berikan Ustaz kesempatan belajar di kota Madinah. Kota Madinah dan kota Mekah. Ya alhamdulillah kita bisa belajar ketika di musim-musim i'tikaf, kita duduk di majelis masyayikh di sana. Begitulah keindahan. Maka anda sekalian niatkan dalam diri ini untuk safar. Safar menuntut ilmu. Sehingga ada sebuah buku ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi, Rihlatu fi Talabil Ilmi. Dulu orang kalau rihlanya menuntut ilmu. Kalau kita rihlanya jalan-jalan, cari sungai, cari air mancur dan sebagainya. Maka ini yang harus kita lihat. Ada seorang ulama rihla, beliau selama 20 tahun dari Hijaz ke Baghdad. Ada yang rihlanya menuju Syam selama 14 tahun. Itu biasa rihlah. Maka niatkan as-sayru fil bilad, berusaha untuk belajar menuntut ilmu, tidak hanya cukup di sini. Jadikan di sini sebagai asas, sebagai dasar. Setelah ini berazam minta kepada Allah agar Allah berikan kesempatan belajar di tempat yang lain. Yang ketiga, kunci ilmu sabrun kasabril jamad. Sabar seperti benda mati. Ini kalau digoyang meja ini sedikit, ini tetap aja bergerak. Begitulah seharusnya kesabaran antum. Kalau Ustaz ngasih tugas kasafalan, jangan cepat mengeluh, nih banyak kali lah Ustaz ini tugasnya. Belum lagi hafal hadis ini, hadis pula lagi yang lain. Tidak, bersabar ananda. Karena kesabaran itulah yang akan melahirkan kekuatan. Kesabaran itulah yang akan melahirkan nanti kehebatan. Jangan mudah tergoda untuk bermalas-malasan oleh kawan. Masing-masing punya cara belajar, masing-masing mengukur kemampuannya. Bersabar, bermalam, bermurajaah terus, mengulang pelajaran-pelajarannya. Jangan pernah berhenti. Dan insya Allah kesabaran akan membuahkan hasil yang manis. Yang keempat, kunci ilmu
yang dikatakan oleh Sya'bi rahimahullah taala bukurun kabuqaril warab, yaitu kita harus bergerak di awal pagi. Bangun lebih awal, berangkat ke masjid, ngambil buku, ambil kitab, ambil Al-Quran, murajaah terus. Nggak ada kata terlambat untuk masuk kelas, nggak ada kata terlambat untuk setoran ayat, nggak ada kata terlambat untuk hafalan hadis, nggak ada kata terlambat untuk mempelajari ya ilmu ini. Bersemangat. Inilah 4 kunci ilmu. Kalau ingin mendapatkan ilmu, maka yang pertama apa tadi? Tidak boleh bersandar kepada dirinya. Yang kedua, kita safar menuntut ilmu, berjalan rihlah dalam mencari ilmu. Yang ketiga, sabar di dalam belajar ini. Sabar saja. Kurus-kurus enggak apa-apa, nanti antum gemuk. Ya enggak apa-apa sekarang itu kurus karena sering menghafal, enggak masalah. Ya, rata-rata ustaz-ustaz yang ngasih itu semuanya kurus juga dulu itu, termasuk ustaz. Sekarang masih kurus juga. Nah, artinya bahwa ketika antum sudah sampai pada titik tertentu, antum akan merasakan nikmatnya. Ya. Nah, yang keempat itu adalah kita bersegera, jangan terlambat. Berlaku hal di awal, ya, di awal pagi kita orang yang pertama. Kalau dahulu Nabi SAW orang yang pertama masuk Masjidil Haram diberikan ya kesempatan untuk memberikan menjadi hakim untuk seluruh orang. Jadikan antum orang pertama setiap hari masuk masjid ini. Jelas? Jadikan antum orang yang pertama yang masuk kelas. Jadikan antum orang pertama yang duduk di halaqah ustaz menyetorkan hafalannya. Begitu seterus. Begitu fastabiqul khairat di antara kita semuanya harus dihidupkan dalam diri. Dulu saya ketika belajar di Madinah duduk paling depan. Hari ini Ustaz ngajar di UIN di kampus, setiap masuk mahasiswa cari duduk paling belakang. Ustaz sampaikan, dia raya ndak ya? Ya, insya Allah santrinya semua semangat. Duduk paling depan. Ustaz paling senang duduk paling depan mencatat Syekh. Karena diajarkan dulu untuk bersemangat dalam belajar. Kenapa? Karena ketika Allah berikan kecenderungan di hati kita untuk belajar ilmu, itu tanda Allah berikan kebaikan. Kebaikan, tanda kebaikan Allah jadikan faqih dalam agamanya. Yang ketiga, di antara kemuliaan para penuntut ilmu, mereka ini adalah para pewarisnya para nabi. Orang-orang yang mewarisi nabi, mereka lah para ahli ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa para ulama memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu diraih bukan karena harta, karena ilmu yang mereka pelajari. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa inna fadlal alim 'alal abid ka fadli al-qamari lailatal badar 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu. Bayangkan itu, anda sekalian, orang yang berilmu ini Allah jadikan dia lebih utama ya, daripada orang-orang yang hanya semangat ibadah. Orang yang beribadah dengan ilmu tidak sama dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Enggak sama. Perbedaannya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti bulan purnama atas seluruh bintang-bintang di malam hari. Bulan purnama, tahu ya? Terang. Nampak semuanya. Begitulah keutamaan orang-orang yang berilmu itu. Lalu kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Tak mau kita menjadi pewaris para nabi. Kita orang-orang yang diharapkan melanjutkan estafet kebaikan dakwah para nabi. Kalau ingin masuk di gerbang kebaikan ini, maka kuncinya adalah harta dan ilmu. Kuncinya adalah ilmu.
Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak meninggalkan dirham wala dirham, dinar wala dirham, enggak. Mereka tidak meninggalkan harta. Mereka tidak meninggalkan harta kekayaan. Ya, wa innama warathul ilm. Yang mereka wariskan apa? Ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kalau ingin mengambil, ya, maka ambillah, ya, dengan keberuntungan besar antum. Ambillah ilmu ini, pelajarilah dengan sempurna. Maka minta kepada Allah agar tidak dijadikan kita orang beragama apa adanya. Minta kepada Allah perlindungan agar tidak dijadikan orang yang beragama ala kadarnya. Cukuplah ilmu-ilmu yang beragama seperti biasa. Tidak. Kita berusaha belajar agama yang mulia ini agar kita menjadi orang yang beribadah selamat. Tujuan Allah ciptakan manusia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak akan bisa beribadah tanpa ilmu. Karenanya kata para ulama, orang yang beribadah tanpa ilmu yang dihasilkan adalah kerusakan lebih banyak daripada kebaikan. Orang yang beribadah tanpa ilmu yang dihasilkan kerusakan lebih banyak daripada kebaikan. Jangan dikira orang beribadah tanpa ilmu itu lebih baik, tidak. Orang yang beribadah, semangat ibadah tanpa ilmu, kerusakan lebih banyak dibuatnya daripada kebaikan. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Maka belajarlah ilmu agar ibadah kita benar. Belajarlah ilmu agar iman kita benar. Karenanya ilmu jalan untuk menggapai keimanan. Ilmu jalan untuk menggapai kebaikan. Seseorang tidak akan mungkin beribadah kepada Allah dengan benar tanpa ilmu. Nah, ilmu yang seperti apa? Ilmu maqala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarangan ilmu. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi adalah ilmu maqala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita tuntut. Ini yang kita pelajari. Makanya Anda sekarang harus bangga. Harus bersyukur kepada Allah. Harus menjadi orang-orang yang perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Allah pilihkan saya di tempat ini. Allah berikan kesempatan kepada saya untuk belajar agama. Yang menjadi tugas kita adalah belajar ini. Adapun nanti Ananda setelah selesai pesantren itu mau jadi apa, ya silahkan. Tapi seandainya menjadi insinyur tapi akidahnya benar, menjadi dokter akidahnya benar, menjadi konglomerat juga akidahnya benar, silahkan. Dulu para sahabat dididik oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi. Tapi di antara para sahabat ada mereka yang ahli bermacam-macam di bidang yang berbeda-beda. Begitulah kehebatan ilmu ini. Maka tekunilah ilmu agama ini, pelajarilah dengan sungguh-sungguh, karena orang yang penuntut ilmu adalah pewaris para nabi. Suatu ketika seorang badui melewati Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang sedang mengajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada murid-muridnya berkumpul di sekeliling beliau. Maka orang-orang Badui tersebut berkata, untuk apa mereka berkumpul? Untuk apa mereka beramai-ramai di sana? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, ala mirasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqtasimunahu. Mereka sedang membagi-bagi apa? Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin warisan Nabi, maka ambillah melalui belajar ilmu ini. Nabi tidak meninggalkan harta dia, enggak kekayaan, tidak kemewahan, tapi yang ditinggalkan adalah al-ilmu. Maka bersemangat Ananda untuk belajar agama ini. Yang keberapa lagi?
Yang keempat, bahwa di antara kemuliaan para penuntut ilmu, dia mendapatkan kebaikan, doa-doa dari makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemuliaan yang luar biasa. Antum berjalan didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada. Didoakan oleh hewan-hewan, didoakan oleh binatang-binatang yang ada di daratan maupun bahkan ada yang ada di lautan. Karena tingginya kedudukan para ulama, tingginya kedudukan para penuntut ilmu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, sahibul ilmi yastaghfir lahu kullu syai' hatta al-huta fil bahr. Para penuntut ilmu itu, para pelajar itu, mereka selalu didoakan, dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk sampai ikan dalam lautan mendoakan. Tidakkah bahagia itu? Tidakkah kita bahagia atas doa-doa, belum lagi dari jemaah, belum lagi dari saudara-saudari, dari masyarakat, dari murid-murid kita, mereka mendoakan kita. Sampai ikan pun mendoakan. Bayangkan Anda dan sekalian, kemuliaan yang sangat tinggi yang didapatkan oleh para penuntut ilmu itu. Antum duduk didoakan. Makanya subhanallah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, karena Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kalau menyembelih itu menggunakan pisau yang tajam. Karena ilmu yang kita ajarkan itu, ilmu yang kita ajarkan kepada masyarakat, sehingga dia ketika menyembelih hewan ternak, kemudian memotong sesuatu dengan pisau yang tajam. Karena itulah kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan, kita didoakan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Bukan hanya manusia, hewan, baik yang di daratan maupun yang di lautan, tapi para malaikat Allah yang Nabi SAW katakan makhluk yang suci, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak pernah durhaka kepada perintah Allah. Malaikat pun berselawat kepada para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan di dalam hadisnya di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah, hatta namlata fi juhriha, sampai semut yang berada di sarang-sarangnya, wa hatal huta fil bahr, sampai ikan dalam lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, mereka mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang telah mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya subhanallah. Makanya orang-orang yang mengajarkan kebaikan ilmu ini, maka dia selalu mendapatkan doa-doa terbaik. Kalau ingin kita mendapatkan doa-doa terbaik dari malaikat-malaikat Allah, maka jadilah orang-orang yang bersemangat di dalam mengajarkan ilmu ini. Jelas? Bukan hanya makhluk yang di langit dan di bumi, ya, sampai malaikat Allah mendoakan kebaikan untuk kita. Ikhwafillah, yang berikutnya di antara keutamaan para penuntut ilmu, kemuliaan mereka yang Allah berikan adalah mereka yang berjalan untuk ilmu ini, maka mereka ini dinilai seperti orang yang berjalan dengan jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, barang siapa yang berjalan untuk menghadiri majelis ilmu, dia setara dengan kedudukan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah."
Siapa yang sudah nulis hadisnya? Man jaa masjidi hadza, kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi masjidku, lam ya'tihi illa li khairin, dia tidak datang kecuali untuk kebaikan. Kebaikan itu karena ilmu yang ia ajarkan atau karena ilmu yang ia pelajari, maka dia seperti orang yang sedang berada di jalan jihad fi sabilillah. Setara dengan kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kaum muslimin rahimakumullah, anda sekalian datang dari asrama, yang akhwat datang dari asrama, yang ikhwan datang dari asramanya, mendatangi rumah Allah ini. Tidak ada tujuan yang lain, hanya untuk Allah, mencari ilmu, maka langkah kita itu, jalan kita itu setara dengan jihad fi sabilillah. Kemuliaan yang sangat luar biasa Allah berikan kepada mereka-mereka yang Allah pilih. Karena jalan ilmu bukan jalan mudah, dia jalan menanjak, dan jalan itu tidak bisa didaki kecuali orang-orang yang punya himmah, punya semangat, punya keinginan yang besar dalam hatinya untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu sangat banyak. Kita lanjutkan, ikhwatal kiram rahimakumullah, bahwa para penuntut ilmu yang telah bersusah payah belajar ilmu, lalu kemudian ilmu itu diajarkan kepada orang lain, maka pahala yang ia dapatkan tidak akan pernah terputus dalam dirinya. Walaupun dia telah meninggal dunia, tapi ilmu yang diajarkan selama ini masih diajarkan, dipakai, diamalkan oleh orang, maka kebaikan dari yang ia ajarkan akan mengalir kebaikan pahala pada dirinya. Siapa yang tahu hadisnya? Angkat tangan, dapat hadiah. Siapa yang tahu dalil tentang bab ini? Yang akhwat boleh. Tafadhal. Siapa nama antum? Coba sebutkan hadisnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Luar biasa ya, anak Ar-Rayyad ini. Hadisnya sudah disampaikan oleh beliau. Maka orang-orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan kebaikan. Tafadhal, tafadhal. Ini ada mushaf untuk antum. Siapa tadi? Anugerah. Masya Allah. Yang heboh di sana, disebut di sini, yang heboh di sana. Baik. Tafadhal. Kelas berapa Anugerah? 2 aliyah. Tafadhal. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Tabarakallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ya, jika anak Adam meninggal dunia maka terputus seluruh kebaikannya. Kalau orang yang cerdas menginginkan kebaikan ini tidak boleh terputus. Kita harus punya misi itu. Yang pertama adalah orang-orang yang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatin jariyah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, Masya Allah, yang membeli tanah pondok atau yang menginfakkan, mewakafkan tanah pondok, dibangun pondok, di situ belajar orang agama, ya, belajar seluruh santriwannya, santriwati belajar agama. Masya Allah, selama berjalan pondok ini kebaikan akan mengalir pada pewakifnya. Tanah yang dibangun di atasnya masjid, ya, seorang hamba yang menginfakkan hartanya membangun masjid ini, maka selama masjid digunakan untuk kebaikan, untuk sholat, untuk belajar, untuk apa saja, maka kemudian kebaikan yang dilakukan di dalamnya akan mengalir kepada pewakifnya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu kemudian diajarkan ilmunya. Ini para ustadz, para guru, orang-orang yang selalu berjuang dalam menyebarkan ilmu. Maka ilmu yang diajarkan, diamalkan, dan dia sendiri mengamalkan ilmunya,
maka Allah akan berikan kebaikan itu. Lihat para ulama kita yang telah mendahului kita dengan karya-karya mereka. Hari ini siapa yang tidak kenal dengan Imam An-Nawawi misalnya ya, Imam Syafi'i. Mereka sudah meninggal dunia, tapi karya-karya mereka dibaca. Tidak ada masjid di dunia ini kecuali kitab Riyadhus Shalihin sampai di situ. Tidak ada masjid kecuali Kitabul Azkar dibaca orang. Disebut, dinukilkan perkataan Imam Nawawi, dinukilkan perkataan Imam Syafi'i dan seterusnya, dan perkataan imam-imam yang lain. Ini keberkahan ilmu. Maka nasab ilmu ini sangat panjang, ikhwah fillah. Nasab ilmu ini sangat panjang. Dia terus akan menjadi kebaikan yang tak pernah terputus. Tidakkah kita ingin menjadi orang yang Allah pilih di dalam memiliki ilmu, kemudian kita menyebarkan ilmu ini sehingga kita mendapatkan kebaikan nanti di hari kiamat kelak dengan pahala yang tidak pernah terputus. Yang ketiga adalah anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Keutamaan berikutnya bagi para penuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kelebihan bahwa orang yang berilmu atau orang-orang yang menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu itu lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah. Seperti mana Nabi kita SAW mengatakan, fadlul ilmi ahabbu ilaihi min fadlil ibadah wa khairu dinikimul wara. Keutamaan ilmu itu, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keutamaan ilmu itu lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah. Bayangkan, orang beribadah ya di tengah malam, beribadah dengan berbagai macam ketaatan ya, di ibadah. Tapi antum belajar ilmu, karena ilmu itu akan memberikan manfaat baik dari antum bisa untuk orang lain. Tapi kalau ibadah, maka kebaikan hanya terbatas untuk diri sendiri. Maka Nabi lebih mencintai ilmu. Habiskan waktu kita untuk belajar. Seakan waktu ini nggak cukup. Maka jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah kita pelajari selama ini. Teruslah merasa haus akan ilmu. Teruslah belajar akan mendapatkan banyak ilmu lagi. Karena ibadah, ya, belajar menuntut ilmu lebih utama daripada belajar daripada ibadah sunnah itu sendiri. Itu kemuliaan bagi para penuntut ilmu itu. Kemudian di antara kemuliaan yang Allah berikan bagi para penuntut ilmu adalah orang yang berilmu Allah tinggikan derajatnya. Orang yang berilmu Allah tinggikan derajatnya. Saya minta akhwat satu orang untuk menyebutkan ayatnya ini. Di belakang siapa? Coba akhwat satu orang. Orang-orang yang berilmu Allah tinggikan derajatnya. Tolong dibantu di belakang satu. Sudah mic dikasih? Ada? Boleh langsung. Yang pegang mic mau menjawab silakan. Nggak ada. Akhwat dulu. Orang-orang yang belajar, para penuntut ilmu Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya. Sebutkan dalilnya. Akhwat nggak ada yang mau. Ya, yang akhwat satu orang. Baik, kita pindahkan. Silakan. Baik. Bisa? Bisa? Ayo. Subhanallah. Oke, kita pindahkan ke ikhwan.
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Baik, barakallahu fiiki. Baik, oke ya. Baik, dikasih hadiah Ustaz ya. Siapa tadi itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa iman, ya, ilmu itu dua hal yang tidak boleh terpisah ya. Tidak cukup dengan iman. Tapi kita harus memiliki ilmu. Kita sempurnakan keimanan kita dengan ilmu. Karena ilmu itu akan mengarahkan kita. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu yang akan mengangkat dan memberikan kepada kita kebaikan. Makanya para ulama, ilmu qaliluhu yanfa' wa kathiruhu yarfa'. Ilmu itu sedikitnya bermanfaat dan banyaknya akan mengangkat derajat. Apa? Al-ilmu qaliluhu yanfa' wa kathiruhu yarfa'. Ilmu ikhwafillah bahwa sedikitnya itu bermanfaat. Bermanfaat. Kemudian banyaknya ilmu akan terus mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat kita. Allah muliakan kita. Maka ada sebuah dialog yang terjadi antara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bertemu dengan Nafi' ibn Al-Harith di sebuah tempat Usfan, ya sebuah daerah. Ketika itu Umar mengangkat sebagai gubernur Mekah. Ketika itu mengangkat Nafi' sebagai gubernur Mekah. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi', "Man wallaita 'alal wadi?" Siapa yang kau beri amanah untuk menjadi pemimpin di kampung itu? Maka Nafi' mengatakan bahwa aku tunjuk Ibnu Abza. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, siapa Ibnu Abza itu? Kata beliau, dia adalah mantan budak kami. Dulunya budak, setelah dimerdekakan sekarang ya menjadi orang yang luar biasa. Lalu kemudian Umar berkata, kenapa engkau pilih mantan budak sebagai pemimpin di tempat itu? Maka lihatlah alasannya. Yang pertama adalah karena dia adalah orang yang paling faham dengan Al-Quran. Yang kedua karena dia alim dengan ilmu al-faraid. Alim dengan Al-Quran, ahli Al-Quran. Yang kedua dia alim dengan ilmu al-faraid. Lalu kemudian Umar bin Khattab menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan sekelompok orang dengan Al-Qur'anul Karim dan merendahkan sebagian orang. Bayangkan, kalau kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah, maka jadilah kita ya orang-orang yang dekat dengan Allah melalui firman-Nya. Jadilah orang-orang yang bersemangat menghafal Al-Qur'anul Karim. Jadilah orang-orang yang bersemangat untuk apa? Untuk mempelajari agama ini. Allah akan angkat. Bahkan diceritakan oleh para ulama, kebaikan, kedudukan para ulama, kedudukan mereka para ulama, kebanyakan mereka ini bukan karena mereka ini adalah orang-orang yang berasal dari keturunan yang terpandang, bukan dari golongan-golongan yang disebut ya orang-orang yang terhormat, tidak. Mereka dari keluarga-keluarga biasa. Bahkan mereka terlahir dari seorang
Ya, ayah yang telah meninggal dunia, dan ketika dia lahir ayah telah meninggal dunia. Dia seorang yatim yang dibesarkan oleh ibunya. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia menceritakan dirinya bagaimana bersemangat belajar di saat ketidakpunyaan. Tetap semangat belajar agama di saat dia tidak memiliki kecukupan. Ketika Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya pindah ke kota Mekah, seluruh ulama yang di kota Mekah itu diantarkan oleh ibunya. Selesai Imam Syafi'i belajar di sana, maka dibawa oleh ibunya untuk datang ke kota Madinah. Bayangkan seorang ibu yang luar biasa. Sampai di kota Madinah, diserahkan Imam Syafi'i kecil kepada gurunya siapa? Imam Malik. Imam Malik, dia tidak mau menerima murid-murid kecil. Enggak mau menerima. Sehingga Imam Syafi'i dari luar melihat keinginan untuk belajarnya tinggi, tetapi enggak dipanggil-panggil. Sampai pada satu hari disuruh diizinkan untuk duduk di majelis Imam Malik. Di majelis Imam Malik tidak bawa apa-apa. La qirtas walal qalam. Enggak ada pena, enggak ada kertas. Bukan karena pelit. Bukan tidak mau membeli. Karena tidak memiliki bekal yang cukup untuk belajar. Sehingga beliau menulis dengan jari di telapak tangannya. Seakan dia menulis di sininya. Sampai Imam Malik juga marah dengan beliau. Tapi izinkan saya wahai guruku, untuk jika engkau berkenan, aku sampaikan seluruh kalimatmu sejak awal sampai terakhir ini. Bayangkan. Ini dah dikasih uang dari emaknya, dari bapaknya, beli buku nanti nak, beli pena, beli ini dan itu. Pena dibeli, buku dibeli, tapi tidak menulis. Tapi di Ar-Rayyan tidak ada insyaallah. Ya, semua santrinya nulis. Yang dijelaskan oleh ustaznya nulis. Saya sampaikan ke mahasiswa yang masuk ke kelas ini, yang hanya melenggang-lenggang masuk duduk, silakan dengan segala hormat untuk keluar. Karena di sini orang-orang yang belajar menulis. Tapi saya tes dulu. Kalau hafalan kamu kuat, tidak ada masalah. Dari kaidah-kaidah yang saya sampaikan, dari ayat yang saya sampaikan, kamu bisa hafal, silakan duduk. Saya kasih rekomendasi untuk bisa duduk tanpa menulis. Tapi syaratnya hafal. Nah, kalau ananda kita tahu, sadar bahwa kita ini hafalan enggak kuat, ya mudah lupa, maka kata para ulama, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nanti ketika ananda selesai dari pondok ini, bawa buku-buku itu balik ke rumah, taruh di lemari. Suatu hari antum balik ke rumah, antum buka catatan-catatan luar biasa kenangan. Oh, ini dulu Ustadz ini yang menjelaskan. Teringat. Bahkan buku-buku Ustadz masih Ustadz simpan. Apa yang Ustadz tulis ketika di Madinah muqarrar di dalam buku catatan Ustadz masih tersimpan. Masih ada. Sekali waktu ada faedah-faedah yang kita tulis di buku itu. Ada hikmah, lintasan-lintasan pikiran yang lahir dari tadabbur kita tulis. Akhirnya kita dapatkan inspirasi, dapatkan semangat, ide dan seterusnya. Maka anda sekalian rahmati Allah, tulislah ilmu, rajinlah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita dan Allah berikan kepada kita keutamaan-keutamaan yang sangat tinggi. Nah, masih banyak keutamaan yang Allah hadiahkan, berikan kepada penuntut ilmu. Tapi ingat, ketika dalam diri kita semangat belajar agama, ketika diri kita ini memiliki keinginan tinggi untuk belajar dan sudah punya ilmu, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita mengakhiri kajian kita. Bahwa di antara yang paling mahal di dalam kehidupan kita ini adalah akhlak dan adab. Ketika seseorang memiliki ilmu yang banyak tetapi tidak memiliki adab, maka artinya dia sudah kehilangan seluruhnya. Adab itu sepertiga ilmu. Artinya ketika adabnya tidak ada, sepertiga ilmu dia hilang.
Bayangkan. Muliakan guru-guru antum. Hormati para guru-gurunya. Minta ridha kepada gurunya. Agar ilmu kita berkah. Saya sampaikan beberapa perkataan para ulama yang menekankan kita tentang adab yang harus kita miliki di dalam belajar ini. Karena ilmu bukan hanya kita tuntut, lalu kemudian kita punya pengetahuan yang luas. Tidak, tapi kita juga harus memiliki adab. Kita juga harus memiliki keutamaan-keutamaan. Karena ilmu itu, sebelum ilmu ada hal yang paling pokok, yaitu adab. Bahkan disebut al-adabu qabla al-ilm. Adab itu jauh sebelum ilmu. Hebat ananda, hafalan Al-Qur'annya banyak, hadisnya banyak, faham tauhid, faham tafsir, tapi tidak beradab kepada guru, tidak beradab sama orang tua, tidak beradab sesama kawan, maka yang ada di dalam dirinya itu tidak ada gunanya. Dengarkan pesan yang disampaikan oleh seorang ibu yang luar biasa. Ibunya Imam Malik ibn Anas. Ketika dia mengutus putranya untuk belajar kepada gurunya Rabi'atul Rai. Dia mengatakan, "Idhab ila Rabi'ah." Wahai putraku, belajarlah kamu kepada Rabi'ah. Ini guru dia. Fata'allam min adabihi qabla ilmi. Wahai putraku, belajarlah darinya adab sebelum kamu belajar ilmunya. Ini menunjukkan betapa porsi adab jauh lebih besar dari ilmu. Disebutkan oleh Zakaria al-Ambari, ilmun bila adab kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu. Wa adab bila ilmin karuhin bila jasad. Adab tanpa ilmu ibarat ruh tanpa jasad. Tulis. Yang pertama perkataan siapa tadi? Ibu Imam Malik. Apa kata dia? Idhab ila Rabi'ah, gurunya Imam Malik. Wahai putraku, belajarlah, pergilah engkau kepada gurumu Rabi'ah. Fata'allam min adabihi qabla ilmi. Ambillah adabnya sebelum belajar ilmunya. Ikhtal kiramakumullah. Anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka adab itu paling pokok di dalam kehidupan kita. Disebutkan juga oleh para ulama, nahnu ila katsirin minal adab ahwaj minna ila katsirin minal hadits. Kita saat ini lebih butuh kepada adab daripada banyak ya ilmu itu sendiri. Maka santri-santri di sini, jadilah santri-santri yang beradab, berakhlak mulia, santun kalau bicara, tenang kalau dia berhadapan dengan gurunya, mendengarkan apa yang disampaikan gurunya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustazahnya. Jadilah santri-santri yang memuliakan ilmu dan para ahli ilmunya. Santri-santri yang selalu berusaha untuk menjaga perilakunya. Di dalam pondok belajar ilmu, perbaiki akhlak dan adab. Setelah pulang dari pondok, nanti ini Ramadan kita akan libur. Tunjukkan kalau kita ini santri-santriwati, ya, murid-murid yang belajar di pondok pesantren Ar-Rayyan ini, tunjukkan kalau kita santri yang beradab. Beradablah kepada ibu bapaknya di rumah. Hormat kepada orang yang tua. Sayangi yang lebih kecil darinya. Bisa bergaul dengan bahasa yang baik kepada orang-orang yang sebaya dengan dia. Hari ini sudah mulai tergerus. Adab-adab itu sudah mulai hilang. Seakan tidak lagi bisa memiliki adab yang mulia itu. Maka kita sangat perlu belajar terhadap adab daripada kita belajar terhadap ilmu. Ada di antara ulama kita, ya, dia mengatakan, talabtul ilma 20 sanatan wa talabtul adaba 30 sanah. Aku belajar ilmu hanya 20 tahun.
Dan aku belajar adab selama 30 tahun. Bayangkan, belajarlah adab, karena itu akan memberikan keberkahan, kebaikan dalam kehidupan kita. Di dalam majelis Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang hadir dalam majelis itu 5.000 orang belajar di sana. Subhanallah, yang menjadi tulab, yang menuntut, belajar, menulis ilmu beliau hanya 500 orang. 4.500-nya seluruh belajar tentang adabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bayangkan. Anak-anak sekalian, perhatikan adab itu. Karena itulah yang menjadi mahkota kita penuntut ilmu. Adab itulah menjadi mahkota kita. Adab itulah yang menjadi pakaian kita. Adab itulah yang menjadi kemuliaan kita para penuntut ilmu. Santri-santri yang banyak hafalan, yang banyak ilmu, tapi tidak beradab, maka tidak diharapkan kebaikan pada dirinya. Oleh itu, khafillah, abna'i al-'izza, kita harus bersemangat di dalam menuntut ilmu dengan mempelajari agama Allah dengan penuh keikhlasan. Kemudian semangat kita untuk belajar agama ini dengan cara apa? Dengan cara kita selalu berusaha menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmu dan menjauhkan kemaksiatan dalam dirinya. Masih ingat kisah yang dikadukan oleh seorang murid kepada gurunya? Itu kisah siapa? Imam Syafi'i. Kepada siapa dia mengadu? Kepada Imam Waqi', guru beliau. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Dia mengadukan tentang apa yang ia alami, bahwa hafalannya sulit, mudah lupa. Nah, kemudian diberikan nasihat oleh guru beliau, guru yang luar biasa. Ya syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda nasi. Maka jaga diri anda sekalian, jaga diri, jauhkan maksiat, ya, selalulah bertakwa kepada Allah, berusaha menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping ilmu, kita bersemangat belajar, maka hiasi diri kita dengan adab, dengan akhlak yang mulia, menjadi santri-santriwati yang memiliki adab yang sangat tinggi. Maka antum semua akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang kedua, di mana kita seorang penuntut ilmu mengikhlaskan niat kita, kemudian kita berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama, lalu kemudian kita jauhkan diri ini dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai maksiat menjadi pakaian di saat kita belajar ilmu agama ini. Terakhir, berusahalah kita memuliakan para ulama dan memuliakan majelis ilmu yang seperti ini. Maksudnya, para ustadz, para guru, para ustazah yang mengajarkan kita, berikan hak mereka untuk dimuliakan. Hormati mereka. Andai pun kita melihat kekurangan pada guru kita, jangan itu menjadi bahan untuk digosipkan, bahan untuk dibicarakan. Ya, muliakan mereka para ulama dan muliakan majelis ilmu. Dengan apa? Dengan cara kita menulis, dengan cara kita hadir, dengan cara kita duduk dengan adab, dengan cara kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam majelis ilmu ini. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Termasuk orang-orang yang mengagungkan hurumatillah, maka itu lebih baik bagi di sisi Rabbnya. Maka muliakan para guru kita, para ulama, para ahli ilmu, dan muliakan ilmu. Ya, ketika kita belajar, hadir dengan pakaian yang terbaiknya, ya kan? Hadir dengan rasa dan hati. Ya, jangan fisiknya saja di kelas, di majelisnya, tapi pikiran entah kemana. Makanya Imam Malik di saat dia belajar, diantarkan oleh ibunya, Imam Malik itu diberikan oleh ibunya pakaian yang terbaik, diberikan pasangan sorban yang terbaik. Maka ananda hadir dalam majelis ilmu, di kelas belajar dengan ustadz, berusaha menjadi orang yang bersih, terbaik,
yang dimiliki dipakai dan niatkan lillah agar Allah berikan ilmu kepadanya. Demikian pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemuliaan-kemuliaan. Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam menjalani tugas yang mulia ini sehingga kita mendapatkan kemuliaan ilmu ini. Baik, masih ada 2 sisa mushaf. Masih ada 2 sisa mushaf. Baik. Di antara keutamaan menuntut ilmu bahwa mereka ini adalah pewarisnya para sebutkan hadisnya. Yang sebelah kiri Ustaz. Tadi sini sudah 2 orang. Sebelah kiri. Siapa perwakilannya? Nggak ada masalah. Misalnya kalimat singkat itu yang menjadi syahidnya nggak masalah. Kalau tidak hafal seluruh hadisnya, yang syahidnya saja cukup. Siapa? Yang sebelah kiri Ustaz. Mereka para penuntut ilmu itu adalah para ahli ilmu itu pewarisnya para nabi. Sebelah kiri Ustaz. Fadal. Antum Ustaz. Iya. Coba. Iya, siapa nama antum? Tafadhal. Wa innal ulama warathatul anbiya wal anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Tafadhal. Tafadhal. Masyaallah. Tafadhal. Baik. Oke. Di antara keutamaan para penuntut ilmu dan kemuliaan mereka para penuntut ilmu bahwa mereka yang berjalan menuju tempat majelis ilmu itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Sebutkan hadisnya. Akhwat boleh. Satu hadiah lagi. Akhwat boleh. Kita dengarkan akhwat. Kalau ada akhwat, kalau tidak kita pindah ke ikhwan. Tafadhali. Silakan. Tafadhali. Ya. La ya'ti illa li khairin illa li khairin yata'allamuhu batal. Tafadhal, tafadhal. Antum sudah tadi? Tafadhal.
sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa masjid hadza lam ya'ti ila bi khairin kamithli ja'u jihad fi sabilillah." Salah. Mungkin tidak sempurna hadis mungkin ya. Antum, yang mana? Baik. Kenapa? Baik. Soalnya diganti. Orang yang menuntut ilmu, Allah berikan pahalanya surga. Apa dalilnya? Mana Ustaz? Yang mana? Ana silakan. Naam. Fadal. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Tafadhal. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih atas waktunya dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.